Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama dalam materi statistika. Untuk subbabnya yaitu penyajian data. Untuk minggu kemarin, kita sudah membahas tentang diagram batang, garis, dan lingkaran. Nah, untuk yang sekarang, kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi tunggal, tabel distribusi frekuensi kelompok, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif, histogram dan poligon, serta ogive. Untuk yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal. Tabel distribusi ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui jumlah frekuensi dari nilai data. Nah, untuk memahami tabel distribusi frekuensi tunggal, kita langsung ke contoh soal. Berikut adalah data nilai ulangan 18 siswa. Nah, kita ditugaskan untuk buatlah tabel distribusi frekuensi tunggal. Penyelesaiannya, kita harus mencari nilai minimum dan nilai maksimumnya. Nilai minimalnya yaitu 30 dan nilai maksimalnya yaitu 80. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai minimal dan maksimalnya, kita buat tabel distribusi frekuensi tunggalnya. Nah, kita cari nilai di sini yang pertama 30. Kita lihat ada berapa nilai 30 pada data nilai yang sudah tertera di sini. Di sini ada 1, 2, dan kita tuliskan 2 pada kolom frekuensi. Yang berarti nilai siswa yang bernilai 30 itu ada 2 orang. Kemudian selanjutnya nilai 40. Di sini ada berapa? Kita lihat ada 1 dan 2. Nah, kita tulis juga frekuensinya yaitu 2 dan terusnya juga kita tulis 2 garis. Kemudian nilai 45. Di sini ada 1 dan kita tulis juga di kolom frekuensi 1 dan kita tulis juga di terusnya 1 garis. Kemudian yang nilai 50 di sini terdapat 1, 2, 3 dan 4. Kita juga tulis di kolom frekuensi. Kemudian nilai yang 60. Di sini ada 1, 2, 3. Kita tulis juga di frekuensi 3 dan di terusnya 3 garis. Kemudian yang nilai 70. Di sini ada 1, kita tulis juga di kolom frekuensi 1. Kemudian yang nilai 80. Di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, setelah kita masukkan ke dalam tabel, kita jumlahkan frekuensi yang ada pada tabel. Apakah sesuai dengan data nilai ulangan yang tertera pada soal? Nah, kita hitung 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5, 5 tambah 4, 9, 9 ditambah 3, 12, 12 tambah 1, 13, 13 tambah 5, 18. Jadi, jumlah dalam tabel frekuensi sesuai dengan soal yang tertera pada data ini. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi kelompok. Adapun istilah-istilah yang harus kita pahami yang berkaitan dengan penyusunan tabel distribusi kelompok adalah ada kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, titik tengah atau nilai tengah kelas. Nah, agar memahami istilah-istilah tersebut, kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada data hasil nilai pengerjaan tugas matematika dari 40 siswa. Dan kita buat tabel distribusi frekuensi kelompok. Untuk penyelesaian pertama, kita harus mencari jangkauan atau rank dengan rumus J sama dengan
X maksimal dikurangi X minimal. Nah, pada data nilai maksimalnya yaitu 80 dan nilai minimalnya itu 65. Jadi 80 dikurangi 65 yaitu 15. Jadi jangkauannya yaitu 15. Kemudian yang kedua, kita cari banyaknya kelas atau disebut dengan K. Dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, log N di sini merupakan banyaknya data. Dan kita masukkan 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Nah, untuk mencari log 40 kita gunakan kalkulator saintifik. Dan kita kalikan dengan 3,3 yaitu 5,28. Dan baru kita jumlahkan dengan angka 1 dan hasilnya 6,28. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok, kita bilangannya itu harus bulat ya. Jadi kita bulatkan ke angka 6. Jadi banyaknya kelas itu ada 6. Selanjutnya kita mencari panjang kelas atau disebut dengan C. Rumusnya yaitu J per K. Jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauan tadi kan kita sudah diketahui ya, nilainya yaitu 15 dan untuk banyak kelasnya itu 6. Jadi 15 dibagi 6 itu 2,5 dan kita bulatkan ke atas agar mempermudah dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya dan di sini sudah ada ya. Yang pertama ada kolom nilai, titik tengah atau XI dan frekuensi. Untuk nilai di sini ada beberapa kelas. Nah, di sini kan tadi kita sudah mencari banyaknya kelas itu ada 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk memulai pembuatan tabel kita tulis terlebih dahulu nilai yang paling kecil yaitu 65 dan panjang kelasnya 3. Jadi kita hitung dari angka 65, 65, 66 dan 67. Begitupun seterusnya untuk nilai-nilai yang di bawahnya. Contohnya di sini ada 80. Terus panjang kelasnya itu 3. Kita hitung dari angka 80, 80, 81 dan 82. Kemudian di sini ada titik tengah atau XI. Titik tengah itu kita dapat dari nilai yang terbesar ini 65 ditambah 67, kemudian dibagi 2 dan menghasilkan 66. Nah, di sini juga sama, 71 ditambah 73 yaitu 144 dibagi 2 yaitu 72. Dan begitu seterusnya untuk kelas atau interval yang lainnya. Nah, di tabel di sini ada frekuensi. Nilai 65 sampai 67 dalam data itu ada berapa? Nah, kita hitung 65 dan 67. Di sini ada 1, kemudian ada 2. Nah, kita tuliskan di kolom frekuensi. Nah, setelah kita mencari semuanya, kita tinggal jumlahkan frekuensi yang ada pada tabel apakah sesuai dengan data yang ada pada soal. Nah, di sini 2 tambah 5, 7, 7 tambah 13, 20, 20 ditambah 14, 34, 34 tambah 4, 38, 38 tambah 2, 40. Jadi, data dalam tabel dengan data dalam soal itu sama. Kemudian di sini kita akan membaca tabel distribusi frekuensi kelompok. Di sini terdapat soal, perhatikan tabel berikut. Di sini ada nilai dan frekuensi, masih sama ya dengan yang tadi untuk soalnya. Kemudian tentukan banyak kelas, panjang kelas, titik tengah, batas bawah, tepi bawah, batas atas, dan tepi atas. Tadi kan kita sudah mencari ya banyaknya kelas, pada soal ini itu ada 6. Kemudian panjang kelasnya itu ada 3. Kita menghitung tadi ya yang 65, 66, 67. Kemudian titik tengah.
tadi kita sudah mencari juga. Nah, untuk memudahkan kita juga membuat tabel. Nah, tabelnya itu seperti ini. F ini frekuensi, XI itu nilai tengah atau titik tengah yang tadi sudah kita cari pada tabel distribusi frekuensi kelompok. Kemudian di sini kita mencari batas bawah atau BB. Batas bawah ini merupakan nilai terkecil atau nilai yang paling awal nih, yang ini itu batas bawah. Kita tinggal pindahkan ke kolomnya. Kemudian di sini ada tepi bawah. Nah, tepi bawah ini merupakan untuk mencarinya yaitu dengan batas bawah dikurangi 0,5. Contohnya, batas bawah untuk kelas pertama itu 65 dikurangi 0,5 yaitu 64,5. Kemudian kelas kedua 68 dikurangi 0,5 yaitu 67,5 dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini ada 80 dikurangi 0,5 yaitu 79,5. Kemudian untuk batas atasnya yaitu nilai terbesar di sebelah kanan ini, yang kolom ini, kotak ini. Nah, untuk mencari tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Jadi kebalikannya dengan tepi bawah. Kalau tepi bawah itu dikurangi 0,5 dan tepi atas itu ditambah 0,5. Contohnya untuk kelas yang pertama itu 67. Kemudian kita tambah 0,5 yaitu 67,5. Kemudian kelas yang kedua 70 ditambah 0,5 menjadi 70,5 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Untuk selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Di sini terdapat tabel dengan beberapa kelas interval, ada frekuensi, tepi bawah dan tepi atas. Untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif ini ada dua, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita menggunakan tepi atas. Contohnya untuk yang pertama di sini kelas pertama kurang dari 67,5. Untuk frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu frekuensi kelas pertama yaitu 2. Untuk selanjutnya kelas kedua kurang dari 70,5 yaitu jumlah frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua sehingga hasilnya 7. Kemudian untuk kelas yang ketiga kurang dari 73,5 kita bisa dapatkan dari frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua ditambah frekuensi kelas ketiga sehingga hasilnya 20 dan seterusnya sampai kelas terakhir yaitu kurang dari 82,5 jumlah dari setiap kelas yang terdapat pada tabel tersebut. Kemudian untuk yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu menggunakan tepi bawah. Untuk yang pertama, di sini ada lebih besar dari 64,5. Mencari frekuensi kumulatif lebih darinya, kita jumlahkan seluruh frekuensi yang ada pada tabel tersebut, sehingga jumlahnya itu 40. Kemudian untuk kelas yang kedua lebih besar dari 67,5 kita dapatkan dari frekuensi kumulatif lebih dari 40 dikurangi frekuensi yang ada pada tabel yaitu 5 yaitu 2. 40 dikurangi 2 yaitu 38. Kemudian untuk mencari kelas yang ketiga lebih besar dari 70,5 yaitu didapatkan dari 38 dikurangi 5 hasilnya 33 dan seterusnya sampai kita mencari kelas terakhir atau kelas ke-6 79,5 yaitu 2. Untuk selanjutnya yaitu histogram dan poligon.
Di sini sudah disajikan tabel distribusi frekuensi. Angkanya sama ya seperti yang tadi agar memudahkan kita. Di sini kita harus mempunyai XI atau nilai tengah, kemudian tepi bawah dan tepi atas. Kita masih ingat kan untuk mencari nilai tengah itu data yang ini keduanya 65 ditambah 67 kemudian dibagi 2 dan hasilnya 66. Kemudian untuk tepi bawah yaitu batas bawah ditambah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas itu batas atas ditambah 0,5 yaitu 67,5. Nah, langsung saja kita buat grafiknya. Di sini terdapat batang yang saling berhimpitan disebut histogram. Jadi histogram itu susunan persegi panjang yang saling berhimpit pada salah satu sisinya. Jadi misalkan di sini untuk kelas pertama kita gunakan tepi bawah dan tepi atasnya yaitu 64,5 dan tepi atasnya 67,5. Kemudian untuk kelas kedua yaitu di sini itu 67,5 tepi atas kelas pertama atau tepi bawah kelas kedua. Kemudian yang untuk 70,5 ini tepi atas kelas kedua dan tepi bawah kelas ketiga. Jadi untuk histogram itu saling berhimpitan. Nah, sedangkan untuk poligon sendiri yaitu nilai tengah dari setiap kelas atau frekuensi. Di sini nilai tengah 64,5, 67,5 itu 66. Nah, untuk nilainya itu 2. Kemudian untuk 67,5 dan 70,5 itu nilai tengahnya 69 dengan frekuensinya 5. Kemudian untuk jika titik-titik nilai tengah yang sudah kita tadi cari jika dihubungkan yaitu merupakan suatu garis atau kurva yang disebut dengan poligon. Seperti itu. Jadi jika titik-titik ini kita hubungkan, ini merupakan sebuah garis atau kurva yang disebut poligon atau poligon frekuensi. Jadi beda ya antara histogram dan poligon. Kalau histogram itu susunan persegi panjang yang saling berhimpit pada salah satu sisinya, sedangkan untuk poligon itu sendiri yaitu nilai tengah yang dihubungkan dari setiap kelas. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang ogive. Ogive sendiri yaitu merupakan yang mempunyai kecenderungan gradien atau kemiringan dari garis singgung positif disebut ogive positif dan ogive negatif. Nah, untuk sekarang di sini terdapat nilai frekuensi dan frekuensi kumulatif naik atau tadi itu kita sudah mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, tadi masih ingat kan untuk mencari frekuensi kumulatif yang pertama untuk kelas pertama yaitu frekuensi kelas pertama. Kemudian untuk yang kedua kita tinggal jumlahkan 2 ditambah 5 itu 7. Kemudian untuk yang kelas ketiganya 2 tambah 5 tambah 13 yaitu 20. Untuk kelas yang keempatnya 2 tambah 5 tambah 13 tambah 14 yaitu 34 dan seterusnya. Dan untuk frekuensi kumulatif ini tuh kebalikannya. Yang pertama yaitu jumlah dari keseluruhan frekuensi kemudian dikurangi kelas yang pertama yaitu 2. 40 dikurangi 2 itu 38. 38 dikurangi 5 yaitu 33. 33 dikurangi 13 itu yaitu 20. Dan sampai akhirnya 6 dikurangi 4 itu 2. Nah, setelah kita sudah mencari frekuensi kumulatif naik dan frekuensi kumulatif turunnya, kita bisa melihat grafik ogive yang positif dan ogive negatif. Atau bisa disebut juga ogive positif itu kurva yang naik dan ogive negatif itu kurva yang turun. Nah, di sini terlihat untuk
64,5 itu tadi frekuensinya kan 2, 67,5 itu frekuensinya 7. Jadi untuk ogive positif itu grafiknya naik. Dan kita bandingkan dengan ogive negatif, yaitu grafiknya menurun dari atas ke bawah. Dari frekuensi 40 sampai ke frekuensi 2. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan latihan soal. Yang pertama, di sini kalian ditugaskan untuk membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Kemudian yang kedua, kalian membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok dan buat tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Dan untuk yang ketiga, kalian buat histogram dan poligon frekuensi dari data berikut. Mungkin untuk pertemuan atau pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.